Shalom God Lovers. Mari pagi ini awali dengan ucapan syukur dan bawa hatimu puji nama Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Glory bagimu, kau yang layak ditinggikan, kau layak disembah. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom, selamat pagi God's Lovers. Hari ini saya mau bicara tentang saat kita tidak lihat Tuhan bekerja. Saya rasa ini judul yang sangat penting karena memang berkali-kali kita tidak bisa lihat Tuhan bekerja. Kita tidak tahu detil bagaimana Tuhan bekerja. Saya rasa pada waktu pandemi dimulai, begitu banyak orang bertanya-tanya, Tuhan ada di mana? Apa yang sedang Ia kerjakan? Dan apalagi pada waktu saya mendengar betapa ada begitu banyak orang terluka dan bahkan orang dipanggil Tuhan karena sakit. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Pada waktu pandemi sudah selesai dan bahkan on the way di masa-masa seperti ini pun, saya tahu ada beberapa orang yang masih ingin bertanya-tanya tentang kenapa ini bisa terjadi dan di manakah Tuhan. Hari ini saya tidak akan membagikan beberapa pelajaran yang seperti 1, 2, 3 apa yang harus kita lakukan. Tapi izinkan saya membagikan beberapa perspektif yang saya harap bisa menyegarkan Anda kembali. Kisah para Rasul 1 ayat 7, pada waktu Yesus ditanya
tentang kapan dia memulihkan kerajaan Israel. Yesus mengatakan hal menarik. Itu jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ini jadi perenungan saya beberapa lama ini, dan saya merasa dikuatkan dengan ayat ini karena ini memberi kita impresi bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan memang kita tidak wajib tahu detailnya. Ayat itu memberikan sebuah impresi bahwa Tuhan itu sedang bekerja dan selalu bekerja, dan hanya karena kita tidak melihatnya, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Hanya karena kita tidak merasa dia bekerja, tidak berarti dia berhenti bekerja. Kadang kita merasa ingin dikasih tahu Tuhan bahwa kapan engkau bekerja, bagaimana cara engkau bekerja, dan kita mungkin marah dan merasa kecewa pada waktu kita tidak dikasih tahu Tuhan. Tapi kenyataannya hanya karena kita tidak mengerti, tidak berarti dia tidak bekerja. Saudara, beberapa lama ini saya pernah pergi ke satu tempat daerah yang cukup besar dan di mana dia ditutup dengan pagar seng. Daerah itu biasa aja, tidak menimbulkan suatu pandangan yang indah. Dan karena saya tidak merasa ada sesuatu yang menarik di pagar seng itu, di wilayah itu, jadi saya pergi begitu saja. Nah, yang menarik adalah beberapa lama kemudian saya datang lagi dan saya kaget pada waktu saya melihat ada gedung yang megah berdiri di tempat dulu di mana hanya ada pagar seng. Saya terkagum-kagum dan saya hanya bisa bertanya, kapan ini dibangunnya? Bagaimana bisa bangunan ini muncul tanpa sepengetahuan saya? Dan di situ saya menyadari bahwa hanya karena saya tidak melihat, tidak berarti tidak ada pembangunan. Sedang terjadi pembangunan, dan hanya karena saya tidak melihatnya, tidak berarti tidak ada pembangunan. Sang pembangun tidak perlu ngomong sama saya, tidak perlu lapor sama saya ada pembangunan untuk dia mengasih tahu bahwa terjadi pembangunan di situ. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan tidak perlu ngomong ke kita. Tuhan tidak perlu melapor sama kita untuk bisa memvalidasi dan melegitimasi apa yang sedang dia bangun. Yang jadi masalah adalah kita mengukur segala sesuatu hanya dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita rasakan. Padahal saudara, saya melihat gedung itu entah saya lihat atau apapun yang saya rasakan tidak mengubah kenyataan bahwa gedung itu sedang dibangun. Saya tidak bisa mengukur pembangunan gedung itu hanya dari mata saya semata dan hanya dari perasaan saya semata. Karena perasaan saya tidak sama dengan realita. Saya bisa merasa tidak ada yang dibangun, tapi kenyataan ada sesuatu yang dibangun. Begitupun juga dengan kita dan Tuhan, saudara. Hanya karena saudara tidak melihatnya, hanya karena saudara tidak merasakan, tidak berarti tidak ada pembangunan di situ. Dan saudara tahu bahwa Tuhan, Sang Gembala Agung terus-menerus bekerja. Dan kadang kita bisa malu bahwa begitu kita sudah lihat waktunya, kita kaget bahwa ada begitu besar hal yang dibuat Tuhan. Dan kita hanya bisa terkagum-kagum melihat bagaimana dia mengubah sesuatu menjadi indah pada waktunya. Saudara, saat saudara tidak bisa lihat pembangunan Tuhan, mungkin sudah saatnya saudara menyadari bahwa memang Tuhan tidak membutuhkan validasi dari saudara. Saudara terimalah dengan iman. Jangan hanya hidup dari perasaan. Sadarilah bahwa Sang Gembala Agung terus-menerus bekerja. Seperti Roma 8:28 bilang, Ia mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus-menerus turut bekerja atas segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Entah saudara sadar, entah saudara tidak sadar. Jangan pernah menyerah sama kehidupanmu. Lakukan yang bisa jadi bagianmu dan sadarilah bahwa ada sesuatu yang seperti sedang dibangun oleh Tuhan. Gedung itu tiba-tiba muncul tanpa dia harus lapor. Saudara tahu nggak bahwa saya menyadari bahwa memang sengaja disembunyikan pembangunan itu, supaya begitu sudah jadi tinggal orang lihat saja hasilnya apa sudah jadi. Dan begitupun juga banyak rencana Tuhan yang mungkin tidak akan Tuhan beritahukan pada saudara secara detail, tapi percayalah bahwa yang Ia bangun adalah sesuatu yang baik. Dia seorang arsitek yang luar biasa dan tidak pernah menyerah pada kehidupan saudara. Jadi kuncinya adalah kerjakan yang kita tahu, kerjakan yang diberitahukan Tuhan pada kita. Dan bagi yang Tuhan tidak kasih tahu, serahkan pada Dia. Kerjakan bagian kita, tetaplah punya pengharapan, dan sadarilah bahwa keajaiban Tuhan dan kekuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak hanya diukur dari siapa diri kita. Mungkin sudah waktunya kita berhenti berpusat pada diri sendiri, dan mulai sudah waktunya kita mulai berpusat pada Kristus, bahwa Dia lah yang merencanakan segala sesuatu.
Jadi mungkin pertanyaan yang paling tepat bukanlah, Tuhan, kapan Engkau bekerja? Kenapa Engkau tidak bekerja? Tapi mungkin pertanyaan tepat adalah, saya tahu Engkau bekerja, maukah Engkau mengajak saya ikut dalam rencanamu? Mungkin itu yang harus kita tanya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Biar kami menyadari agar kami bisa menanyakan hal yang tepat. Biar kami bisa melihat-Mu dari perspektif yang tepat. Bahwa kami tahu Engkau terus bekerja walaupun mata kami dan perasaan kami tidak melihat hal itu. Kami tahu bahwa kalau gedung aja bisa dibangun tanpa mempedulikan perasaan dan pengetahuan kami, apalagi Engkau, apalagi rencanamu yang lebih besar. Tuhan, biarlah kami tetap punya pengharapan dan tetap melakukan hal yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara sampai Kau belum. Di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan-Mu dan pengharapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.